Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya perwakilan dari pimpinan cabang IPNU Kabupaten Blitar. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Matinya Kaderisasi, Matinya Organisasi. Harapannya setelah pemaparan ini kita menjadi lebih tahu betapa urgentnya, betapa pentingnya sebuah kaderisasi untuk keberlangsungan organisasi, khususnya untuk organisasi tercinta kita, yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, sebelumnya pernahkah kita berpikir apa sih pentingnya kaderisasi itu dan mengapa harus ada sebuah pengkaderan? Ya, kaderisasi adalah aset yang sangat berharga bagi organisasi. Karena tanpa adanya kaderisasi, tentunya proses regenerasi akan terhambat. Ketika kita bisa mengibaratkan kaderisasi itu adalah jantungnya organisasi. Ketika jantungnya saja tidak berdetak, bagaimana organisasi nanti dapat mempertahankan keberlangsungannya di masa depan? Tentunya akan sulit. Maka dari itu perlu diadakanlah sebuah pengkaderan. Karena di sini itu terdapat proses pembelajaran dan pengembangan potensi kader, mulai dari penanaman nilai-nilai atau ideologis organisasi, pemberdayaan dan pengembangan potensi kader, sampai pada penempatan dan pendistribusian kader. Nah, apalagi IPNU ini adalah organisasi kekaderan. Jadi tentunya memiliki tugas utama dalam merancang, dalam merumuskan atau mendesain segala hal yang berkaitan tentang kaderisasi. Nah, sesuai dengan cita-cita didikannya IPNU ialah sebagai wadah kaderisasi pelajar untuk menyiapkan generasi pemimpin di masa depan. Akan tetapi sayangnya saat ini masih banyak tingkat kepengurusan yang sistem kaderisasinya belum tertata atau belum berjalan sesuai dengan standar operasionalnya. Hal tersebut nanti akan berakibat pada kemampuan daripada kader IPNU yang menjadi pengurus yang akan menggerakkan roda organisasi. Bisa dibayangkan ketika kualitas pengurusnya saja kurang, bagaimana organisasi di masa depan akan berkembang secara maksimal? Itu sulit. Nah, sehingga fenomena tersebut menyebabkan rapuhnya bangunan kinerja di internal organisasi. Sini saya coba mengambil contoh ini kondisi sistem kaderisasi yang ada di Kabupaten Blitar 2 tahunan terakhir. Pimpinan cabang IPNU IPPNU Kabupaten Blitar itu memiliki 21 anak cabang dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar. Pelaksanaannya pengkaderan di Kabupaten Blitar memang dari periode ke periode itu sudah adanya peningkatan, tapi masih perlu sekali untuk banyak diperbaiki, perlu ditata lagi. Nah, hal tersebut dapat dilihat dalam penyelenggaraan pengkaderan di Kabupaten Blitar. Masih banyak pimpinan anak cabang yang menyelenggarakan Lakesna. Lalu untuk Lakmot di Kabupaten Blitar itu masih pimpinan cabang yang mampu menyelenggarakannya. Itu menjadi PR juga. Jarang sekali Lakesna diadakan ranting, dan jarang sekali pimpinan anak cabang itu mengadakan Lakmot, khususnya di Kabupaten Blitar. Nah,
Dan juga dalam pelaksanaan pengkaderannya, jika kami mengamati, itu banyak yang kurang sesuai standar operasionalnya. Jadi banyak yang berpikir sebenarnya enak nih. Jadi bisa dibilang pengkaderannya itu hanya sebatas formalitas saja gitu. Jadi tidak jarang setelah pengkaderan semuanya itu dari 30 peserta ikut tersisa 5 ya, yang mau aktif di PBNU. Hal itu terjadi karena memang tidak ada pengawalan dan perawatan pasca pengkaderan. Jadi setelah ikut Makesta ya sudah selesai, tidak ada perawatannya itu. Nah, pola-pola pengkaderan seperti ini jika tidak segera diperbaiki maka akan mempengaruhi kualitas kader IPPNU di kepengurusan selanjutnya. Jadi kasihan. Nah, melihat itu semua, ini perlu adanya upaya untuk memperbaiki pola-pola pengkaderan atau sistem kaderisasi IPPNU di Kabupaten Blitar. Maka berkaitan dengan hal-hal tadi, timbullah beberapa pertanyaan yang menarik untuk dibahas, yaitu tentang bagaimana menjadikan Makesta berbasis pimpinan ranting, Lakmut berbasis pimpinan anak cabang, dan Lakut berbasis pimpinan cabang. Dan bagaimana caranya supaya pengkaderan itu semua tadi bisa dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang ada. Itu menjadi PR yang menarik gitu. Nah, di Kabupaten Blitar ini juga tahap penataan juga sistem kaderisasinya. Ini memiliki beberapa langkah dalam menata sistem kaderisasi. Yang pertama, ini pimpinan cabang IPPNU Kabupaten Blitar menyelenggarakan Latin Latvel. Itu telah dilaksanakan kemarin tahun 2020 tanggal 12 sampai 25 November. Nah, itu pertama kali Latin Latvel diadakan oleh PJ IPPNU Kabupaten Blitar. Jadi harapannya dengan diadakannya Latin Latvel ini melahirkan dan mencetak kader-kader instruktur pelatih yang akan mengawal kaderisasi IPPNU se-Kabupaten Blitar agar lebih ternata sesuai dengan standar operasional di pedoman kaderisasi, dan hasil dari pengkaderan tersebut juga dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, dan nanti yang pada akhirnya dapat terlahirlah kader-kader IPPNU yang berkualitas. Nah, setelah itu adanya instruktur dan pelatih ini menjadi penggerak pimpinan cabang untuk membuat kebijakan berkaitan tentang penataan pengkaderan. Yang pertama, penyelenggaraan Makesta itu menjadi fokus bidang garap pimpinan ranting. Penyelenggaraan Lakmut menjadi fokus bidang garap pimpinan anak cabang, dan penyelenggaraan Lakut itu menjadi fokus dan bidang garap dari pimpinan cabang. Nah, kebijakan tersebut berani diambil karena saat ini pimpinan cabang IPPNU Kabupaten Blitar sudah memiliki sekitar 23 instruktur dan pelatih yang siap mengawal pengkaderan di Kabupaten Blitar. Jadi pimpinan cabang berani menerapkan kebijakan tersebut karena yang mengawal pengkaderannya itu sudah ada, mulai dari tingkat ranting sampai pimpinan cabang.
Jadi harapannya ke depan sistem kaderisasi atau pengkaderan yang ada di Blitar itu bisa semakin lebih baik gitu. Ya, saya kira kebijakan tersebut itu cukup efisien. Coba kita gambarkan dan coba kita hitung-hitung. Jika Makesta itu diwajibkan diranting, ini misal diwajibkan diranting. Seumpamanya pimpinan anak cabang A itu memiliki 10 ranting dan setiap ranting mengadakan Makesta dengan rata-rata jumlah pesertanya adalah 30 orang. Maka setiap tahunnya pimpinan anak cabang A akan memiliki 300 anggota baru. Beda ketika yang menyelenggarakan adalah pimpinan anak cabang. Mungkin tidak sampai 300, setengahnya mungkin juga sulit. Kalau di Blitar itu kemarin juga viral, maksudnya sempat trending Makesta Akbar, Makesta Raya. Nah itu bagus. Tapi saya kira penataan pengkaderannya itu akan lebih tertata memang ketika dari bawah itu mengadakan pengkaderannya, bisa mengadakan pengkaderannya sendiri. Contohnya tingkat ranting mengadakan Makesta. Hasilnya itu akan lebih efisien dan efektif, akan lebih maksimal. Jadi kader-kader yang ada di ranting itu terwadai semua di Makesta ranting tersebut. Kalau di PAC belum tentu semua terwadai gitu. Dan yang kedua, ketika lakmut diwajibkan menjadi tanggung jawab pimpinan anak cabang, contohnya jika pimpinan cabang A itu memiliki 20 pimpinan anak cabang, setiap pimpinan anak cabang mengadakan lakmut dengan rata-rata jumlah peserta 30 orang. Nah, maka setiap tahunnya pimpinan cabang A akan memiliki 600 kader baru. Beda ketika pimpinan cabang mengadakan lakmut sendiri, mungkin hanya berapa? 30. Dan sulitlah untuk mengefektifkan itu tadi. Yang lakmut kader lakmut 600, apalagi yang Makesta ketika memang sudah diterapkan dari bawah, tidak terhitung, dan sistem kaderisasi IPNU IPPNU ini semakin lestari. Nah, coba kita lebih luas lagi di tingkat lakut. Ketika lakut itu menjadi kewajiban pimpinan cabang, diwajibkan ke pimpinan cabang. Seumpamanya pimpinan wilayah A itu memiliki 30 pimpinan cabang. Setiap pimpinan cabang mengadakan lakut setiap katakanlah periodenya. Jadi pimpinan wilayah A itu nanti akan memiliki 900 kader lakut baru. Jadi akan lebih efektif. Dan ketika memang sistem itu tertata mulai dari Makesta, lakut, jadi pengkaderan itu akan terus berjalan. Jadi tidak stagnan mungkin di Makesta, tidak stagnan di lakmut, tapi akan terus sesuai dengan pengkaderan yang ada di IPNU. Nah, akan tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa kaderisasi itu tidak hanya memperbanyak anggota atau kader saja, tapi dari segi kualitas itu juga harus dipertimbangkan. Jadi antara kuantitas dengan kualitas itu harus berbanding lurus supaya organisasi tidak pincang atau goyah. Nah, maka dari itu pentingnya sistem kaderisasi untuk diterapkan. Nah, jelas tadi dari gambaran tersebut bahwa kaderisasi itu tidak bisa berdiri sendiri dan perlu adanya sistem untuk mencapai suatu tujuan daripada kaderisasi. Kita ketahui sistem itu merupakan kesatuan bagian yang saling berhubung. Jadi penting sekali setiap kader itu memahami dan mengimplementasikan
sistem kaderisasi yang sudah ada pada buku pedoman kaderisasi di IPNU. Sehingga proses kaderisasi di setiap tingkatan harapannya itu dapat berjalan dengan efektif, terukur, dan terencana. Nah, dari sini kita dapat merasakan betapa pentingnya, urgensinya daripada program kaderisasi. Kaderisasi itu tidak hanya berbicara saat ini, tapi juga berbicara masa depan. Nah, menurut saya kaderisasi ini adalah nyawanya organisasi. Ketika proses kaderisasi itu berhenti, bagaimana keberlangsungan organisasi berikutnya? Jelas akan mati karena tidak adanya proses regenerasi. Nah, apalagi di masa pandemi ini tidak cukup hanya berdiam diri untuk merawat organisasi, karena organisasi itu harus terus berjalan dalam situasi dan kondisi apapun. Maka dari itu, kaderisasi sebagai yang menggerakkan organisasi itu sangatlah penting. Oleh sebab itu, mengapa saya mengambil judul matinya kaderisasi, matinya organisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya, semata datang dari diri pribadi saya, dan jika ada benarnya semata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.